Haleluya. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian dan selamat pagi. Kita akan mulai renungan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau kembali mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pengertian kami. Kiranya firman-Mu ini membekali, menghibur, dan menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya ingin membacakan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat 1 dan sampai ayat 15, kemudian saya melompat ke ayat yang ke-11. Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 11. "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan mengenai karakter iman. Sekali lagi, karakter iman. Ada kata-kata bijak yang mengatakan begini: Tuhan memberi makan pada burung-burung, tetapi tidak pernah mengantarkannya ke sarang mereka. Yesus mengatakan bahwa Bapamu di surga memberi makan kepada burung-burung. Tetapi tiap hari burung-burung itu harus keluar dari sarangnya untuk mencari makanan yang telah disediakan Allah. Pembacaan kita berbicara tentang 4 orang yang menggotong seorang lumpuh datang kepada Yesus di sebuah rumah di kota Kapernaum. Di rumah itu Yesus mengajar. Mereka berharap bisa bertemu langsung dengan Yesus untuk memohon pertolongan atau kesembuhan bagi teman mereka yang lumpuh itu. Tetapi saudara-saudara, sesampainya di halaman rumah, mereka melihat kenyataan tidak ada jalan untuk membawa si lumpuh kepada Yesus. Tetapi mereka tidak mengurungkan niat. Mereka lalu berpikir, kemudian mereka mendapatkan ide yang baru untuk masuk ke dalam rumah menjumpai Yesus lewat atap. Mereka pun segera mencari tangga, lalu naik ke atas atap rumah, membongkar genteng rumah itu, lalu menurunkan si lumpuh dengan usungannya tepat di depan Yesus. Yesus ternyata tidak terkejut melihat cara yang ditempuh oleh 4 pengusung orang lumpuh itu. Yesus lebih fokus pada iman mereka. Di ayat yang kelima disebutkan begini: ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Selanjutnya Yesus mengatakan,
Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan sebuah keajaiban pun terjadi. Si lumpuh bangkit. Dia mengusung tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya. Fokus pembicaraan kita saat ini bukan soal mujizat. Fokus pembicaraan kita adalah soal alasan Yesus menyembuhkan si lumpuh itu. Alasannya apa? Nah, alasan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu adalah karena Yesus melihat iman mereka. Perhatikan di ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, dosamu sudah diampuni, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, iman bukanlah perasaan yakin. Iman bukan hanya sebuah rumusan keyakinan yang ada dalam pikiran kita. Iman itu dapat dilihat seperti tertulis di Alkitab. Ketika Yesus melihat iman mereka. Nah, di dalam konteks ini, saudara-saudara, Yesus melihat iman mereka dalam bentuk apa? Yesus melihat iman mereka itu dalam bentuk rangkaian tindakan yang dilakukan oleh 4 pengusung si lumpuh itu. 4 atau rangkaian tindakan yang dilakukan oleh 4 pengusung itu berhasil membawa si lumpuh itu sampai di depan Yesus. Tindakan-tindakan nyata dan kelihatan itulah yang disebut sebagai karakter iman. Sekali lagi, tindakan-tindakan nyata yang kelihatan dilihat oleh Yesus, dilihat oleh orang banyak ketika itu, itulah yang disebut sebagai karakter iman. Saudara, saya akan mulai dengan karakter iman yang pertama, yaitu berinisiatif. Karakter iman yang pertama adalah berinisiatif, mengambil prakarsa. Di dalam iman itu terkandung karakter selalu berinisiatif. Pada saat mereka mendengar berita kedatangan Yesus ke Kapernaum, 4 orang itu langsung berinisiatif mengangkat kawan mereka yang lumpuh dan membawanya kepada Yesus. Mereka berinisiatif. Mereka tidak menunggu di rumah dengan iman bahwa kalau Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan akan datang ke rumah mereka. Itu juga iman. Mereka tidak menunggu dengan iman bahwa Tuhan punya waktu yang tepat, sehingga kalau Tuhan mau menyembuhkan, ada saatnya Tuhan akan datang. Itu juga iman. Mereka juga tidak berdiam diri dengan iman lalu berkata, mengalir sajalah. Itu juga iman. Tapi itu iman yang tidak punya karakter. Nah, iman tidak seperti itu. Iman mereka tidak berpangku tangan. Iman mereka berinisiatif. Lalu ketika Yesus melihat iman yang berinisiatif itu, langsung merespon. Yesus langsung merespons dan menyembuhkan si lumpuh. Saudara-saudara sekalian, jika saat ini Anda sakit, jangan berdiam diri dan menunggu datangnya kesembuhan dari Tuhan.
Berinisiatiflah untuk datang kepada Tuhan. Berinisiatiflah untuk mencari Tuhan. Setelah Anda berdoa, jangan berhenti. Jika Anda belum sembuh, berinisiatiflah untuk mencari solusi penyakit Anda melalui sarana-sarana medis. Dan jangan berpikir kalau Anda sudah berdoa lalu mencari solusi kesembuhan melalui para medis, oh itu tanda iman Anda sedang menurun. Jangan berpikir seperti itu dan tidak seperti itu. Itu adalah iman yang salah kaprah. Itu adalah iman yang buta. Tuhan bisa memakai semua sarana para medis untuk menyembuhkan Anda. Jika Anda saat ini menganggur dan ingin mendapatkan pekerjaan, Anda jangan hanya berdoa di rumah atau di gereja lalu berdiam diri menunggu mujizat. Berinisiatiflah untuk mencari informasi lowongan-lowongan pekerjaan. Keluarlah dari rumah Anda mencari peluang-peluang. Berinisiatiflah untuk mengetuk pintu-pintu perusahaan, mengetuk pintu-pintu pabrik, mengetuk pintu-pintu kantor, dan banyak pintu lainnya yang saudara bisa ketuk. Dan bila pintu yang Anda ketuk itu tidak terbuka, jangan tinggal berdiri di depan pintu itu. Ketuklah pintu yang lainnya. Dan jika pintu yang lainnya juga belum terbuka, jangan tetap berdiri di depan pintu itu. Ingatlah, masih ada 1001 pintu yang Anda belum ketuk. Ada sebuah istilah mengatakan begini, jangan tangisi pintu yang tertutup, karena masih ada pintu-pintu lain yang sudah terbuka menunggu Anda. Yesus menegaskan supaya kita berinisiatif. Mintalah, kata Yesus, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Itu karakter iman, berinisiatif. Dan Yesus menjamin yang berinisiatif meminta, berinisiatif mencari, yang berinisiatif mengetuk pintu, maka mereka akan mendapatkannya. Haleluya. Garis bawahi ini saudara-saudara, karakter iman itu adalah berinisiatif. Yang kedua, atau karakter iman yang kedua, bahwa iman itu tidak mengenal kata tidak. Sekali lagi, iman itu tidak mengenal kata tidak. Misalnya, tidak bisa, tidak mungkin, tidak sanggup, dan tidak ada jalan. Iman tidak mengenal kata tidak. Ketika 4 pengusung sampai di tujuan, ternyata tidak ada lagi tempat dan tidak ada jalan masuk, sehingga mereka tidak dapat membawa si lumpuh sampai ke depan Yesus. Dan semua orang juga di sana mengatakan pada 4 orang ini, kamu tidak mungkin masuk, tidak ada jalan bagi kamu masuk. Tetapi perhatikan, para pengusung itu tidak mengurungkan niat mereka. Mereka tidak menghiraukan kenyataan tidak dan tidak bisa. Mereka tidak mau mendengar suara-suara yang mengatakan tidak ada tempat atau tidak ada lagi tempat, tidak ada jalan, tidak mungkin kamu masuk, dan banyak lagi kata tidak. Mereka tidak mengenal kata tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, karakter iman adalah melawan ketidakmungkinan.
atau kemustahilan. Karakter iman adalah melawan apa yang dikatakan orang tidak mungkin atau tidak bisa. Kenali baik-baik ini saudara-saudara. Iman tidak mengenal kata tidak, itu karakter iman. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara, bila Anda sakit parah, bisa saja ada orang yang mengatakan Anda tidak mungkin sembuh lagi. Bila Anda jatuh dan gagal, pasti ada orang yang berkata Anda tidak mungkin bangkit kembali. Dan bila kita dalam kondisi miskin, banyak orang yang mengatakan atau yang bilang pada kita, kamu tidak mungkin mengentas dari kemiskinan. Tetapi saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan pada saudara, iman Anda harus berkarakter melawan semua yang dikatakan orang pada kita, pada diri saudara, yaitu bahwa tidak mungkin atau tidak bisa atau mustahil. Iman melawan itu karakter iman. Abaikanlah saudara-saudara bila ada yang mengatakan Anda tidak mungkin sukses. Jangan percaya, jangan pernah percaya bila ada orang yang mengatakan Anda tidak mungkin naik pangkat atau tidak mungkin naik posisi. Jangan hiraukan jika ada yang bilang Anda tidak mungkin menjadi orang kaya. Anggap angin berlalu bila ada yang mengatakan hidup Anda tidak mungkin menjadi lebih baik atau lebih mapan. Saudara-saudara, abaikan kata-kata tidak. Abaikan kata-kata tidak mungkin. Abaikan kata-kata mustahil. Itu karakter iman. Iman melawan semua kata tidak. Anda harus lebih percaya pada firman Tuhan daripada kata-kata manusia. Dan firman Tuhan mengatakan begini, dengar baik-baik. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Yang kedua, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang keempat, firman Tuhan mengatakan di dalam Yesus hanya ada kata ya. Di dalam Yesus hanya ada kata ya. Yesus Kristus adalah ya atas semua janji-janji Allah. Saudara-saudara, betapa hebatnya kalau iman kita berkarakter. Segala ketidakmungkinan akan dihadapi dan menjadi mungkin. Segala kemustahilan dihadapi dan akan menjadi mungkin. Saudara-saudara, karena itu bangun karakter iman saudara. Setiap kali saudara mendengar kata tidak mungkin, mustahil, katakan pada iman saudara, bagi Allah tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil bagi orang beriman. Di dalam Yesus tidak ada kata tidak. Haleluya. Oh haleluya. Iman itu mengalahkan dunia. Saudara-saudara, itu karakter iman yang kedua. Melawan semua kata tidak. Tidak mengenal kata tidak. Yang dikenalnya hanyalah kata ya, amin, ya, dan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karakter iman itu adalah kreatif. Kreatif. Iman itu memiliki karakter atau daya kreatif. Iman itu tidak pasif. Di dalam iman terkandung sifat
dan kemampuan kreatif yang sangat dahsyat. Terkandung daya sifat kreatif yang tidak dapat dibendung. Terkandung sifat kreatif yang sering mengejutkan kita. Saudara-saudara, iman itu kreatif. 4 pengusung si lumpuh itu tidak bisa masuk ke dalam rumah karena tidak ada jalan. Tetapi melalui iman, mereka mendapatkan gagasan baru untuk menciptakan jalan baru, yaitu lewat atap. Kreatif. Mereka mengambil tangga, naik ke atap, membongkar genteng-genteng, lalu menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Oh, sudah pasti banyak orang yang tercengang melihat cara yang ditempuh para pemusuh itu. Walaupun tentunya ada juga sebagian orang yang memprotes dan marah. Tetapi saudara-saudara, itulah konsekuensi dari sifat kreatif iman. Ada yang kagum, tapi ada pula yang marah, atau ada pula yang menganggap kamu sesat, kamu salah. Tapi kadang-kadang itu hanyalah karena iri hati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karakter iman itu kreatif. Jika seseorang benar-benar memiliki iman, ia tidak akan pernah mengenal yang namanya jalan buntu. Tidak akan pernah mengenal yang namanya, atau tidak akan pernah menemukan jalan buntu. Mengapa? Saudara-saudara, nah ada 2 hal. Kalau iman kreatif sehingga tidak akan pernah menemukan jalan buntu, juga tidak mengenal jalan buntu, ada 2 hal. Pertama adalah karena iman itu membuat kita kreatif dalam berpikir. Di dalam berpikir orang beriman, atau di dalam pikiran orang beriman, selalu muncul gagasan-gagasan baru, pemikiran-pemikiran yang berbeda, atau konsep-konsep yang baru dan mengejutkan. Saudara-saudara, nah itu sebabnya iman harus disadari kreatif. Karena kreatif berpikir, maka orang yang memiliki iman pada Yesus tidak akan pernah kehabisan ide, tidak akan pernah kehabisan gagasan, tidak akan kehabisan pemikiran. Sebaliknya, mereka kaya dengan ide-ide atau gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran yang baru. Tidak ada kata saya tidak tahu. Yang kedua, saudara, iman yang kreatif. Saudara-saudara, karena iman itu membuat kita kreatif menciptakan pekerjaan atau usaha yang baru. Di dalam iman, Tuhan menaruh benih-benih yang disebut sebagai gagasan-gagasan. Menaruh benih-benih dalam pemikiran-pemikiran kita yang dulu juga disebut sebagai ide-ide. Di dalam Alkitab ada istilah macam ini. Pada mulanya adalah logos. Logos itu adalah ide. Logos itu adalah gagasan. Logos itu adalah pemikiran. Nah, Allah menaruh gagasan-gagasan di dalam pemikiran kita. Lalu dari gagasan atau pemikiran atau ide yang baru itu, kita menciptakan cara-cara bekerja yang baru, membuat pekerjaan-pekerjaan yang baru, atau membangun usaha-usaha yang baru yang berbeda dari usaha-usaha sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, jika saya ingin mengatakan begini, jika iman semua orang Kristen itu berkarakter kreatif, maka tidak akan ada orang beriman yang kesulitan mencari nafkah. Tidak akan ada orang beriman yang mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Tidak akan ada orang beriman yang menganggur.
Dan pasti tidak akan ada yang kekurangan. Kenapa? Karena iman kreatif mencari jalan, mencari cara, dan menemukan jalan-jalan yang baru dalam mencari nafkah. Ketika saya merenungkan ini, hati saya berkata haleluya. Allah kita memang luar biasa. Allah kita memberi iman. Iman yang memiliki karakter. Saudara-saudara, sadari ini. Iman itu punya karakter. Akhirnya saya mau mengatakan pada saudara-saudara sekalian, banyak kesulitan yang tidak pernah ditemukan solusinya. Bukan karena tidak ada solusinya, tetapi karena iman tidak berkarakter. Banyak jalan buntu yang tidak pernah bisa ditebus karena iman tidak berkarakter. Banyak masalah yang tidak pernah selesai karena iman tidak berkarakter. Saudara-saudara, sekarang saya ingin menawarkan pada saudara, bangunlah iman Anda yang berkarakter. Bangunlah iman Anda yang memiliki karakter berinisiatif, karakter yang berani melawan semua ketidakmungkinan, dan karakter yang kreatif. Saya yakin berdasarkan firman Allah ini, kalau iman kita berkarakter berinisiatif, berkarakter melawan ketidakmungkinan, dan berkarakter kreatif, maka hidup Anda akan selalu menang atas segala persoalan. Hidup Anda akan mampu menerobos segala masalah. Hidup Anda akan menemukan solusi dalam segala perkara, sehingga tidak akan ada kata atau istilah yang mengatakan, wah saya tidak menemukan jawaban, saya tidak tahu jalan keluar, atau saya sudah putus asa. Itu tidak akan ada. Kenapa? Karena iman kita berkarakter. Jadi jawabannya adalah untuk mengatasi segala persoalan manusia, untuk mengatasi dan menemukan solusi atas semua masalah kita, bangun iman yang berkarakter. Tuhan memberkati kita semua. Mudah-mudahan firman Tuhan ini memberkati, menolong, dan membekali kita untuk menemukan sebuah kehidupan yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau mencerahkan hati kami saat ini, mencerahkan pikiran kami untuk mengenali bagaimana kami membangun sebuah iman yang dapat menolong kami, iman yang dapat mengalahkan dunia, iman yang dapat membuka pintu-pintu berkat-Mu. Tanamkanlah kiranya kebenaran firman-Mu di hati kami, supaya setiap pendengar saat ini menemukan solusi atas semua persoalan kehidupannya. Berkatilah seluruh pendengar firman-Mu, berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan sukacita, berkati dengan kesehatan. Di masa COVID-19 ini kami berdoa, lindungi dan bungkus umat-Mu dalam kuasa darah-Mu, sehingga kami melewati masa-masa sulit dengan selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.